Shalom jemaat Tuhan semuanya, apa kabar? Puji Tuhan, hari ini saya Pendeta Prapto menyapa Bapak Ibu Saudara semua dalam siraman rohani Gereja Salmasi Pegangsaan. Kami selalu berdoa buat Bapak Ibu Saudara semuanya selalu sehat, selalu dalam anugerah Tuhan, diberkati Tuhan, dan jangan lupa untuk selalu bahagia dalam anugerah Tuhan Yesus. Amin. Hari ini saya akan mengajak kepada kita semuanya untuk merenungkan satu kebaikan yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita, di mana kita melihat apa yang Tuhan sampaikan kepada para murid dalam satu kasus yang dilihat oleh para murid pada waktu itu. Langsung saja Lukas 9 ayatnya yang ke-49 dan yang ke-50. Waktu itu murid Yesus yang bernama Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Ini adalah satu hal yang luar biasa untuk bisa direnungkan, karena ada dua pribadi, yang satu adalah guru, yang satu adalah murid. Ketika seorang guru mengajarkan kepada murid, yaitu Yesus, muridnya menelan semua atau segala yang diajarkan Yesus secara mentah gitu ya. Jadi yang dikatakan Yesus seperti ini, pokoknya langsung tidak dicerna, langsung ditelan seperti itu. Dan sampai pada waktu di mana murid yang bernama Yohanes melihat satu orang atau kelompok orang yang mengusir atau melakukan pelayanan pengusiran terhadap roh jahat dalam nama Yesus. Bagi mereka ini adalah masalah. Bagi mereka ini perlu dijadikan satu laporan kepada Tuhan Yesus bahwa ada orang yang melakukan demikian, tapi dia bukan dari murid Tuhan. Ini bukan dari golongan kita, dan saya menegur dia. Artinya Yohanes ini karena dia melihat bahwa orang yang melakukan pengusiran terhadap roh jahat ini adalah bukan dari pengikut Yesus, tidak diizinkan melakukan itu. Dianggap tidak pantas, dianggap tidak layak. Karena apa? Bukan pengikut Yesus. Dilaporkanlah hal ini kepada Tuhan Yesus. Di lapangan ada kasus demikian. Lalu tanggapan Yesus kepada Yohanes jauh dari kata pujian kepada Yohanes. Yesus mengatakan atau memberikan teguran, atau mungkin lebih memberikan arahan kepada Yohanes supaya tidak dicegah. Harusnya Yohanes tidak melakukan itu. Selama pelayanan itu dilakukan demi kemuliaan nama Tuhan, mereka tidak diizinkan untuk mencegah orang yang melakukan pengusiran terhadap roh jahat dalam nama Tuhan Yesus. Artinya, selama pelayanan yang dilakukan orang tersebut sejalan dengan kemuliaan Tuhan atau searah dengan kehendak Bapa di sorga, itu tidak boleh dicegah. Termasuk pengusiran terhadap roh jahat. Jadi ada orang yang mengenal Yesus ya dari pewartaan, dan mereka yakin bahwa di dalam Yesus, atau mungkin mereka adalah orang yang sudah melihat dan mendengar langsung pengajaran Yesus, dan mereka menangkap pengajaran itu, apa yang mereka lihat dan tidak dicatat di Alkitab. Lalu kemudian mereka karena memiliki iman, mereka mempraktekkan itu. Tapi karena bagi murid Yesus ini bukan pengikut Yesus, nggak boleh melakukan itu. Karena yang boleh melakukan itu hanya pengikut Yesus. Ternyata Yesus tidak setuju dengan pendapat itu. Hal demikian juga biasanya terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Ketika ada seseorang melakukan satu pelayanan, ketika seseorang mau melakukan sesuatu yang bagi kemuliaan nama Tuhan, lalu kemudian orang berkata, "Oh, tidak benar seperti itu." Karena apa? Tidak sejalan dengan pandangan gereja kita, tidak sejalan dengan cara pikir kita. Padahal yang dipikirkan Yesus atau yang diutamakan oleh Yesus adalah selama pekerjaan yang dikerjakan itu memuliakan nama Tuhan, jangan diganggu.
Tetapi banyak juga di antara orang-orang percaya yang mempermasalahkan hal-hal seperti ini. Ketika seseorang melakukan bantuan, ketika seseorang melakukan satu pekerjaan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, tidak didukung, justru dijadikan bahan omongan. Karena apa? Tidak melibatkan kita, tidak melibatkan gereja kita, tidak melibatkan yang lainnya. Intinya kita, saya tidak dilibatkan. Ini adalah sesuatu hal yang berlawanan dengan rencana atau kedaulatan Tuhan, di mana Tuhan mengizinkan siapapun yang mengerjakan pekerjaan Tuhan searah dengan kehendak Tuhan, itu diizinkan oleh Tuhan. Jadi, apakah dia adalah pengikut Yesus dalam arti dia menjadi murid yang ditabiskan oleh Yesus atau tidak? Mereka boleh melayani. Sama dengan apakah mereka melakukan pelayanan sosial dan sebagainya, tidak melibatkan kita sebagai orang-orang yang sudah lama menjadi pengikut Yesus, dan kita sebagai orang yang melayani Tuhan Yesus sudah lama, tidak melibatkan kita, lalu kemudian kita tidak membenarkan pelayanan itu juga tidak dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Selama mereka melakukan pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan, biarlah mereka melakukannya demi nama Tuhan. Selama mereka mengerjakan hal rohani yang memuliakan nama Tuhan, biarlah mereka melakukan itu demi kemuliaan nama Tuhan. Kita sebagai orang yang tidak terlibat tapi melihat itu, hal itu, harusnya kita berdoa, mendoakan mereka, karena kita tidak bisa melakukan itu. Dan sama dengan ketika orang melihat kita dan orang merasa kita tidak melibatkan mereka, kita harus tetap mengerjakan itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Walaupun banyak orang yang mungkin tidak setuju, mungkin itu orang mencela atau sebagainya. Kalau itu kita kerjakan memang demi kemuliaan nama Tuhan, kita kerjakan terus. Baik kita melibatkan orang lain atau kita tidak dilibatkan oleh orang lain, selama itu adalah pekerjaan bagi kemuliaan nama Tuhan, mari kita saling mendukung. Karena Yesus sesungguhnya juga melakukan hal yang demikian. Kesalahpahaman murid pada waktu itu, di mana mereka melihat bahwa orang yang bisa mengusir setan, yang boleh mengusir setan, hanya orang yang ditabiskan Yesus menjadi muridnya. Tapi ternyata Yesus berkata tidak. Selama dia tidak bertentangan dengan pengajaran di dalam Yesus, biarkan dia mengerjakannya, biarkan dia melakukannya. Sebab apa? Dengan apa yang mereka kerjakan, nama Yesus dipermuliakan. Sama dengan zaman sekarang, apapun bisa dikerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Selama yang dikerjakan adalah baik, selama yang dikerjakan itu adalah memuliakan nama Tuhan, walaupun kita tidak dilibatkan atau orang lain tidak kita libatkan, biarlah semua itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Hanya Yesus yang layak dapat kemuliaan. Kita sebagai umat Tuhan yang melihat pekerjaan yang indah itu, mari saling dukung untuk mendoakan mereka semuanya. Jadi tidak masalah gereja manapun atau pribadi siapapun melibatkan kita atau tidak, selama mereka melakukan demi kemuliaan nama Tuhan, kita harus mendoakannya. Jadi tema yang kita renungkan hari ini berkaitan dengan dua ayat ini adalah selama itu sejalan dengan kemuliaan Tuhan, biarlah dikerjakan dalam nama Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk renungan yang boleh kami dengar bersama, yang boleh kami pelajari, di mana karakter Kristus dengan kami sebagai manusia sangat jauh bertolak belakang Tuhan. Tapi kami bersyukur karena kami menyembah Engkau, Engkau sendiri yang mengarahkan kami. Tuhan, sebagai manusia kami sering berprasangka buruk kepada orang-orang lain. Bahkan mungkin ketika kami menganggap atau merasa bahwa kami adalah orang yang penting dalam kehidupan orang-orang sekitar kami dan tidak dilibatkan, maka kami akan marah walaupun itu berkaitan pelayanan dengan Tuhan. Tapi hari ini kami berdoa dalam nama Yesus. Kami bersyukur karena kami boleh belajar bahwa kami dilibatkan atau tidak dilibatkan, selama itu adalah pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan, kami tidak boleh menentangnya, kami tidak boleh menghalanginya, dan kami tidak boleh mengkritiknya. Sebab ini adalah pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan. Berikanlah hati kepada kami seperti hati Tuhan yang selalu mengerjakan yang memuliakan nama Tuhan.
Sebagaimana orang yang dianggap bukan pengikut Yesus, tapi melakukan pekerjaan Tuhan. Dan Engkau mengizinkan itu, berkatilah kami agar kami juga menyadari hal demikian Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, berkatilah untuk jemaat-Mu. Biarlah kasih setia dan damai sejahtera Tuhan menyertai mereka semuanya. Dan biarlah pertolongan-Mu Tuhan selalu nyata atas kehidupan setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah kesehatan daripada Tuhan menyertai mereka. Dan juga kehidupan rumah tangga, pekerjaan dan semuanya Tuhan jagai. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Engkau yang selalu menuntun kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin.